Baik, saya Jepri Sotang akan menjelaskan tentang UTS saya, yaitu mengenai materi penerapan Pancasila terhadap pendidikan keluarga negaraan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kampus. Yang pertama itu makna sila pertama yang isinya ketuhanan yang Maha Esa. Makna pertama itu adalah mengakui adanya kuasa prima, yakni Tuhan yang Maha Esa. Dan kedua, menjamin berkembang dan tumbuhnya suburnya kehidupan dalam bermasyarakat. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tidak menjamin warga negara memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang kelima itu negara memfasilitasi tumbuh kembangnya agama dan iman kependudukannya, serta menjadi mediator saat terjadi konflik agama. Keenam, bersikap toleransi dalam beragama, di mana toleransi ditekankan pada aspek kepribadian menurut agama masing-masing. Pengakuan seluruh bangsa Indonesia bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Yang ke-8 itu memaksa suatu agama kepada orang lain, yang tidak memaksa. Berikut contoh-contoh sila pertama yang bisa diterapkan kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tidak mengganggu teman yang tengah beribadah di sekolah maupun di gereja atau di tempat beribadah masing-masing. Kedua itu berbuat baik dan mulai sesuai ajaran Tuhan. Yang ketiga, tidak memaksa satu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kelima itu menghormati agama orang lain agar tidak terjadi konflik apapun yang bisa memecah belah persatuan bangsa Indonesia ini. Yang kelima, mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, yang kedua itu makna sila kedua Pancasila, yang isinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna pertama itu adalah kesadaran. Makna sila kedua Pancasila yang pertama ialah kesadaran. Kesadaran perilaku setiap rakyat Indonesia akan disesuaikan dengan nilai-nilai moral dan tuntutan hati nurani yang ada pada sanubari setiap pribadi masing-masing. Atas kesadaran tersebut diharapkan bisa memberikan peran dari masing-masing lembaga masyarakat Indonesia untuk melakukan suatu pembangunan sesuai dengan kapasitas yang ada. Yang kedua itu hak asasi manusia. Makna sila kedua yang berikutnya ialah serangkaian pengakuan serta menghormati hak asasi manusia atau HAM antara individu yang sejati dimiliki seseorang ketika ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Yang ketiga itu kemanusiaan. Makna sila kedua Pancasila yang selanjutnya adalah pengembangan atau menumbuhkan sikap saling mencintai antar sesama makhluk hidup atas dasar kemanusiaan. Jika bisa melaksanakan hal di atas, tentu saja tindakan manusia mempunyai batasan yang akan mengurangi jumlah tindakan kejahatan. Yang keempat itu keadilan. Pancasila yang adalah proses untuk bisa menerapkan kehidupan yang adil dan beradab. Makna yang satu ini sangat penting, mengingatkan pembangunan yang ada harus merata serta harus dilakukan dengan terus mempertimbangkan jumlah penduduk, wilayah, dan hal-hal lainnya. Yang kelima itu tenggang rasa. Pengalaman dalam mewujudkan sikap yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ini bisa memberi dorongan dalam memunculkan dan mengembangkan sikap tenggang rasa
atau saling menghormati dalam hubungan sosial, baik antar individu maupun kelompok masyarakat. Contoh penerapan Pancasila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu menghargai perbedaan tenggah rasa yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang kedua itu senantiasa menjaga adab dan kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Yang ketiga itu tidak melakukan diskriminasi kepada siapapun. Diskriminasi yang diwujud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Yang keempat itu berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Yang kelima itu menjaga keseimbangan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita mencederai hak dan kewajiban orang lain. Yang ketiga itu penerapan makna Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia kita dapat memaknai bahwa sila tersebut merupakan landasan negara kita dalam menjaga kedaulatan serta persatuan dalam kesatuan bangsa. Selain itu, secara simbolik sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin yang menandai tempat berteduh ataupun berlindung. Dari simbol tersebut kita dapat memaknai sila ketiga sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia bisa berlindung dalam berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Contoh sikap sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari itu ada di lingkungan kampus itu. Setelah mengetahui dan mengerti makna dari sila ketiga yang terdapat pada Pancasila, selanjutnya aku beberapa contoh sikap sila ketiga dalam kehidupan agar dapat mudah dimengerti. Yaitu yang pertama, membangun hubungan baik dengan siapapun tanpa memandang agama, suku, dan ras. Menjaga bersama kedaulatan bangsa, juga menghormati segala jenis perbedaan yang di sekitar. Yang keempat, tidak membedakan orang lain, baik secara ras, suku maupun agama. Yang kelima itu melerais dan mendamaikan kelompok yang terlibat pertikaian. Yang keenam itu merawat, menjaga dan mencintai tanah air. Yang ketujuh, tidak egois. Yang kedelapan, tidak memaksakan kehendak. Yang kesembilan itu bersifat lapang dada dan tinggi toleransi. Yang kesepuluh, menghargai perbedaan pendapat, menjaga ketertiban bersama, selalu bangga dengan bangsa sendiri, rela berkorban demi kepentingan bangsa, tidak mengajarkan dan menyebarkan kebencian, turut berkontribusi dalam kegiatan sosial yang bersinggungan dengan bangsa dan negara kita ini. Yang keempat itu makna sila keempat dalam Pancasila, yang isinya yang dikutip dari buku suplemen buku ajar pendidikan Pancasila yang ditulis oleh Lydia Jahim. Sila keempat Pancasila memiliki makna sebagai berikut: mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya
bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Pada sila keempat, simbolnya adalah kepala banteng. Simbol tersebut melambangkan tenaga rakyat yang serta mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Dengan begitu, sila keempat jadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk saling bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Contoh penerapan Pancasila sila yang keempat ini bisa diterapkan dalam pengamalan sila keempat di lingkungan keluarga berdasarkan ataupun di lingkungan masyarakat dan di lingkungan kampus. Yang bisa kita terapkan itu seperti berikut ini. Setiap masalah keluarga diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Yang kedua, berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga. Tiga itu, setiap anggota keluarga atau mahasiswa kampus atau masyarakat menerima dan menghargai hasil keputusan musyawarah yang dilakukan mereka. Yang keempat itu, setiap anggota yang bertanggung jawab melakukan hasil keputusan musyawarahnya. Yang kelima itu, dan yang terakhir adalah makna sila kelima Pancasila. Keadilan yang isinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti bunyinya, makna sila kelima Pancasila menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Keadilan sosial juga memiliki beberapa yang tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia juga harus adil. Siapapun yang melanggar akan diberi sanksi tanpa membedakan latar belakangnya. Oh iya, bagaimana warga negara kita mempunyai hak yang sama, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, hak untuk mengembangkan diri dan mulai pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang asli serta perilaku yang sama di depan hukum. Penerapan sila kelima Pancasila adalah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan Pancasila kelima. Yang pertama itu memiliki kemauan untuk menolong orang lain, namun kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Yang kedua itu selalu menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga,
tidak bertindak semena-mena kepada orang lain. Yang keempat itu menghormati hak kewajiban orang lain. Dan yang kelima itu berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Yang keenam itu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang sementara, yang merata dan keadilan sosial. Yang ketujuh tujuh, suka bekerja keras. Yang kedelapan, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong bersama. Yang kesembilan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang kesepuluh itu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Sila yang kelima ini adalah puncak dari sila kelima sila yang ada dalam Pancasila, yang mencakup seluruh isi dari Pancasila itu adalah keadilan sosial. Di sini kita bisa mengerti arti dari sila ini bahwa seluruhnya masyarakat atau pemerintahan di Indonesia ini harus adil, tidak pandang bulu terhadap siapapun. Sekian video yang saya jelaskan tentang penerapan sila-sila Pancasila terhadap pendidikan kewarganegaraan dalam lingkungan masyarakat ataupun kampus. Dan inilah yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih.